Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab ujubul imani biqurbihi min khalqihi wa anna dzalika la yunafi uluwahu wa fauqiyatahu. Bab wajibnya mengimani sifat kedekatan Allah dengan makhluknya dan bahwasanya hal itu tidak bertentangan dengan ketinggiannya dan bahwasanya dia di atas makhluknya. Ana ulangi lagi, bab wajibnya mengimani tentang kedekatan Allah atau sifat dekatnya Allah dengan makhluknya dan bahwasanya hal itu tidak bertentangan, tidak menabrak ketinggian Allah dan dia di atas makhluknya. Bab ini mirip dengan bab sebelumnya, cuma ini lebih ditekankan tentang sifat kedekatan. Kalau yang bab sebelumnya tentang menjamakkan antara Allah di atas langit, Allah di atas arsy dengan sifat kebersamaan Allah. Ya, sekali lagi ada kemiripan dengan yang sebelumnya, cuma yang sebelumnya berkaitan dengan bagaimana menjamakkan antara ketinggian Allah di atas arsy dengan kebersamaannya dengan makhluknya. Di sini bagaimana menjamakkan antara ketinggian Allah di atas arsy, di atas langit dengan sifat kedekatan Allah dengan makhluknya. Allah itu dekat, namun di waktu yang bersamaan dia di atas al-arsy. Ya, kita baca ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, qala rahimahullah, faslun wa qad dakhala fi dzalik
al-imanu bi annahu qaribun mujibun. Dan masuk ke dalam pembahasan iman kepada sifat-sifat Allah, yaitu mengimani bahwasanya Allah itu qaribun mujibun. Dan ini termasuk al-asmaul husna. Ya, kalau antum baca penjelasan ulama yang menyebutkan 99 nama Allah, di antara nama Allah Al-Qarib, Al-Mujib. Ya. Namun kita penegasannya di sini tentang nama Allah Al-Qarib, sifatnya Al-Qurb. Ya, Allah dekat dengan makhluknya. Kata beliau sekali lagi, termasuk bagian daripada beriman kepada sifat Allah, mengimani bahwasanya Allah itu qarib, maha dekat, mujib, maha mengabulkan doa. Kama jama'a baina dzalika fi qaulihi, sebagaimana yang Allah kumpulkan, jamakkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 186. Ini yang masih berkaitan dengan ayat tentang puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepada dirimu wahai Nabi Muhammad tentang diriku, maka jawablah, aku qarib, aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Sekali lagi, ayat ini Allah cantumkan dalam ayat-ayat tentang puasa. Ya, setelah syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wa afiat, dalam keadaan iman wa tibaan. Ma'asal muslimin, maka dari situlah kata para ulama, ini menunjukkan bulan suci Ramadan itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ini diantara sebagian dalil kata para ulama, bulan Ramadan, bulan yang mustajab doa di dalamnya, karena Allah mencantumkan ayat ini tentang motivasi untuk berdoa di tengah-tengah ayat tentang puasa Ramadan. Sekali lagi Allah berfirman, apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, maka jawablah, aku dekat, qarib, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Demikian pula Rasul SAW bersabda, innalladzi tad'unahu aqrab ila ahadikum min unuqi rahilati. Sesungguhnya yang kalian seru, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher kendaraan tunggangan salah seorang di antara kalian. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma dzukira fil kitabi wa sunnah min qurbihi wa ma'iyatihi la yunafi ma dzukira min uluwi wa fawqiyatihi. Apa yang disebut di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasul tentang kedekatan Allah, tentang kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya, itu tidak bertentangan, tidak kontradiksi, tidak menyelisihi apa yang disebut tentang sifat ketinggian Allah, dan Allah ada di atas makhluknya. Fa innahu subhana laisa kamitsli syai', karena Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Fi jam'in utihi, dalam semua sifat-sifatnya. Wa huwa aliyun fi dunuwihi qaribun fi uluwihi. Kesimpulannya ini yang perlu diingat terus, yang perlu dicamkan terus dalam benak kita. Kata Syekhul Islam, Allah tinggi dalam kedekatannya dan dia dekat dalam ketinggiannya. Ya. Allah tinggi di atas aras, namun dia bersama hamba-hambanya dan dia dekat dengan hamba-hambanya. Dia dekat dengan hamba-hambanya, namun juga dia di atas arasnya. Dua hal ini tidak bertentangan sama sekali. Dan ini sudah kita sampaikan di antara cara menjamakkannya, karena Al-Quran yang menjamakkan tentang dua sifat tersebut.
Apakah mungkin dalam Al-Quran ada pertentangan, kontradiksi? Ada enggak? Ada enggak dalam Al-Quran kepelin-pelanan, kemincela-mincelian? Hah? Ada enggak? Apa dalilnya? Hah? Apa dalilnya? Nah, biar nggak ngantuk. Nah, biar antum tahu dalilnya dan tidak ditipu oleh yang mengatakan ada mencela-mencela dalam Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran diturunkan bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati pertentangan, kontradiksi yang banyak. Sekali lagi, seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati pertentangan, kontradiksi yang banyak. Namun ketika kita yakini Al-Quran dari Allah, tidak mungkin ada apa? Pertentangan, kontradiksi, perselisihan. Di antaranya tentang dua sifat ini. Allah tinggi di atas langit, di atas aras, namun dia juga bersama hamba-hambanya, dia juga dekat dengan hamba-hambanya. Ini dua sifat yang tidak apa? Saling bertentangan, bertabrakan, karena Allah telah menggabungkannya di dalam ayat Al-Quran, dan itu tidak mungkin ada apa? Pertentangan. Ya, ini kita baca syarah lebih lanjut dari Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu ta'ala. Asyarh, lamma qarara al-musannif wujubal iman bi uluwillahi subhanahu ala khalqihi wa istiwai ala arsyihi, nabbaha fi hadal fasal ila annahu yajib ma'a dhalik al-imanu bi annahu qaribun min khalqihi. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah mengikrarkan, menyatakan wajibnya mengimani ketinggian Allah di atas hambanya, ketinggian Allah di atas arasnya, maka beliau mengingatkan dalam pasal ini, bab ini, bahwa wajib juga mengimani Allah itu qarib, ya, dekat dengan makhluknya. Wa qaluhu wa qad dakhala fi dzalik ay fil iman billah. Syekhul Islam mengatakan tadi termasuk bagian daripada beriman kepada sifat-sifat Allah, mengimani Allah itu apa? Qarib. Dan sudah kita sampaikan, di antara al-asmaul husna, nama apa? Al-Qarib. Ya, di antara dalil, mana dalil nama Allah Al-Qarib? Ya ini. Ya, fa ini qaribun, dan juga beberapa ayat yang lainnya. Ay qaribun min khalqihi mujibun li du'aihim. Dan di antara kedekatan Allah, yaitu dekatnya Allah dengan ya, ilmunya, sebagaimana kebersamaan Allah dengan hambanya, itu kedekatan, kebersamaan juga dengan apa? Ilmunya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mujibun ay li du'aihim. Allah dekat dengan hambanya, dan dia yang mengabulkan doa hambanya. Dan dari sini kita ya tahu bahwasanya yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Yang nggak bisa mengabulkan doa, maka tidak boleh diminta-mintai, dipanjatkan doa kepadanya. Makanya Allah berfirman, "Waman adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah yang lebih sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doa? Yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah. Kalau ada yang doa kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali yang telah mati, Allah vonis ini adalah orang yang paling sesat. Ya, Allah yang mengatakan demikian dalam surat Al-Aqaf. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah yang lebih sesat dari yang berdoa kepada selain Allah? Ya, entah dengan nama tawassul, entah dengan nama
istighatsah atau apapun namanya, berdoa kepada selain Allah, itu hukumnya syirkun akbar, ya, paling sesat di atas muka bumi ini. Ya, sekali lagi, karena Allah namanya Al-Qarib, Al-Mujib, yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sudah pernah kita sampaikan, hubungan erat antara tauhid asma wa sifat dan juga tauhid al-uluhiyah. Kalau kita sudah meyakini asma Allah dan sifat Allah, maka kewajiban kita hanya berdoa, beribadah kepada Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah yang memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang paling baik, yang paling indah. Maka apa konsekuensinya? Fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya tersebut. Ya, apalah artinya? Ya, al-asmaul husna dipajang di rumah, di masjid, di tempat-tempat mereka berkumpul. Namun apa? Mintanya kepada wali yang telah dikubur. Na'udzubillah min dzalik. Ya, di antara nama Allah apa? Al-Qarib, Al-Mujib. Maka kewajiban kita minta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid asma wa sifat, kalau kita sudah meyakini nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kewajiban kita hanya beribadah kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama jama baina dzalik, sebagaimana Allah telah menjamakkan kedua sifat ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Ai bainal qurbi wal ijabah. Allah dekat dan Allah yang mengijabahi. Fi qaulihi wa idza sa'alta ibadi anni warada fi sababi nuzuli hadil ayat anna rajulan ja'ilan nabi sallallahu. Ayat Al-Baqarah 186 ini ada sebab nuzulnya, yaitu anna rajulan ja'ilan nabi sallallahu faqala ya Rasulullah aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Ya Rasulullah, apakah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dekat hingga kita ini cukup bermunajat, berbisik kepada Allah ketika berdoa meminta kepadanya, ataukah Allah itu jauh sehingga perlu kita memanggilnya dengan suara keras, dengan teriak-teriak? Ya, nunadi an-nida. Fasa kata Nabi SAW, Nabi pun diam. Fanazat hadil ayat, sampai turunnya ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada Nabi Muhammad tentang diriku, maka fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ya, kemudian fa inni qarib ay minadai, aku dekat dengan hamba-hambaku, dengan yang berdoa kepadaku. Ujibu da'wata da'idada'an, aku yang mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Dan ini sudah pernah kita sampaikan pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang sebagai sahabat dulu pernah zikir keras-kerasan. Kemudian Rasul mengatakan, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Bukanlah kalian itu berdoa kepada zat yang tidak bisa mendengar. Bahkan Allah itu sami, qarib. Allah maha mendengar, Allah maha apa? Maha dekat. Ya, sekali lagi, doa, zikir perlu dengan suara yang lirik. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', merendahkan diri, wa khufyatan, dengan apa? Lirik. Ya, jam 12 malam zikir keras-kerasan pakai speaker. Naudzubillah min dzalik, sudah bid'ah, ya, ganggu orang apa? Ya, bid'ah plus zalim namanya. Nah, naudzubillah min dzalik. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa hadza yadullu 'alal irsyad ilal munaja fid du'a. Ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Ayat ini, sebab nuzulnya ayat ini menunjukkan, mengisyaratkan, menganjurkan, memerintahkan untuk seorang hamba muslim muslimah bermunajat
ataupun melirihkan suaranya ketika berdoa. Biduni raf'i sautin, tanpa mengeraskan suara. Ya, sekali lagi ini adalah apa? Adab dalam berdoa. Makanya apalagi kalau pas umroh, pas haji, naudzubillah min dzalik, antum bisa lihat bagaimana orang-orang itu sangat zalim ya di Masjid Al-Haram yang perlu kekhusyuan dalam berdoa. Teriak-teriak ya, sudah gede-gede wonge ya, suaranya gede, rombongannya 100. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi sebetulnya bukan syiar dalam Islam, ini sebetulnya penyimpangan dalam apa? Al-Islam. Ya, Rasulullah SAW sendiri telah menegur para sahabat, irba'u ala anfusikum. Orang yang mau khusyuk ketika doa, orang yang mau mengamalkan adab doa, melirikkan suaranya, nggak bisa untuk apa? Khusyuk dalam berdoa, terganggu. Ya, sudah tadi, sudah bid'ah plus apa? Nah, zalim. Kemudian kata Syekh, wa hadza yadullu ala irsyad ilal munajah fi du'a bidun fi saut kama fi qouli sallam, sebagaimana Rasul juga bersabda tadi, innal ladzi tad'unahu aqrab ila ahadikum min unuqi rahilati. Sesungguhnya yang kalian seru, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher kendaraan dari salah seorang dari kalian. Wa fi hadil ayat wa hadal hadis jilalatun ala qurbillahi ta'ala minad da'i bi ijabatihi. Di dalam ayat ini dan juga hadis tadi terdapat penjelasan tentang kedekatan Allah dengan yang berdoa kepadanya dan juga dengan apa? Allah mengabulkan doa. Dan perlu kita sampaikan juga, kata para ulama, Allah berjanji yang berdoa pasti akan Allah kabulkan. Cuma perlu dipahami apa makna dikabulkan. Dalam riwayat Rasul mengatakan makna dikabulkan ada salah satu dari 3. Diberi yang semisal dengan yang dia minta, ya, atau dia dipalingkan dari kemadaratan yang mana nikmatnya sama dengan yang diberi seperti yang dia minta. Misalnya yang pertama, dia minta ya diberikan mobil misalnya, Allah langsung kabulkan. Ini diantara maknanya. Seandainya tidak diberikan yang semisal dengan yang dia minta, yang kedua makna dikabulkan, Allah palingkan dia dari apa? Musibah yang nikmat itu sama dengan yang dia kalau diberi apa? Nikmat. Misalnya di jalan, alhamdulillah, ya, yang lain mungkin kena kecelakaan, dia apa? Selamat. Misalnya. Paham ya? Dia mintanya apa? Mobil. Namun Allah kabulkan dengan dia diselamatkan dari ditabrak mobil. Paham ya? Itu juga makna apa? Dikabulkan. Atau meskipun nggak ditabrak mobil, ditabrak sapi misalnya. Ya, misalnya. Ya, nggak harus sama dengan yang dia minta. Namun intinya dipalingkan dari apa? Musibah. Ya, orang lain mungkin kena penyakit, banyak penyakit, dia selamat. Misalnya. Ini juga makna apa? Allah kabulkan. Nggak mesti namanya dikabulkan, itu diberi yang semisal dengan yang dia minta. Karena Allah lebih tahu. Misalnya kalau dia minta mobil, kemudian Allah beri, Allah maha tahu ini akan lebih banyak apa? Madarat. Kalau dikasih mobil, nggak ngaji dia, ngelencer ke mall. Misalnya, Allah maha tahu. Ya, makanya antum husnudzon. Ya, kok sampai sekarang belum apa? Iya. Ya, nah, taib. Kemudian yang ketiga, yaitu Allah berikan apa? Pahala yang disimpan di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik daripada yang di dunia ini. Intinya sekali lagi, Allah berjanji yang berdoa akan dikabulkan. Meskipun juga perlu kita sampaikan bahwasanya tadi dalam doa ada adab-adabnya. Ya, mungkin ada orang yang mungkin bertanya-tanya, saya sudah berdoa kok nggak dikabul-kabulkan. Yang pertama tadi pahami makna dikabulkan itu seperti tadi. Ya, kemudian yang kedua, kenapa kok nggak dikabulkan? Yang pertama, jangan suudzon kepada Allah SWT. Koreksi diri kita. Barangkali dalam adab kita berdoa ini tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin doanya sudah luar biasa dari Nabi SAW, waktunya juga mustajab,
adab-adabnya sudah, cuma ada penghalangnya. Mungkin kita ada yang masuk ke dalam mulut kita di hal-hal yang haram misalnya. Kita nggak tahu, mungkin nggak sadar. Perlu untuk apa? Mengoreksi diri. Perlu untuk apa? Tadi mempraktekkan dulu adab-adab doa dan menjauh dari penghalang-penghalang dari terkabulkannya doa. Nah, kemudian kata Syekh, wa hadzal qurbu la yunaqid uluwahu. Kedekatan Allah dengan hambanya tidak bertentangan dengan ketinggian Allah. Allah tinggi di atas langit, namun dia dekat dengan hambanya. Ini seperti yang kita sampaikan pada pembahasan Allah di atas langit, namun Allah bersama hambanya. Bersama dengan apanya? Ilmunya. Sebagaimana kalau dalam segi bahasa Arab, sidna wal qamara ma'ana. Kita berjalan di kala malam hari, bulan bersama kita. Bulan ada di atas, namun bersama kita. Kemana saja kita berjalan, dia ikut terus. Padahal dia ada di apa? Ada di atas. Sekali lagi, ini tidak bertentangan antara makhluk dengan makhluk. Dia di atas, manusia di bawah, namun bulan terus bersama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak memungkinkan dalam makhluk di atas namun bersama dengan yang di bawah, seandainya itu tidak mungkin pada makhluk, Allah laisa kamitslihi syai', Allah nggak sama dengan sesuatu apapun daripada makhluknya. Demikian pula di sini Allah tinggi di atas langit, namun dia dekat dengan hamba-hambanya. Di antara kedekatan Allah dengan ilmunya, Allah lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Seperti tadi, Allah lebih tahu kalau kita diberi seperti yang kita minta, mungkin madaratnya lebih apa? Lebih banyak. Allah lebih dekat dengan apa? Hamba-hambanya daripada hamba-hamba itu sendiri dengan dirinya. Maka sekali lagi, tidak ada pertentangan antara Allah ada di atas dengan Allah dekat dengan apa? Hamba-hambanya. Bahkan dalam segi bahasa, jauh di mata, dekat di mata kaki. Jauh di mata, dekat di kata-kata yang sudah apa? Masyhur, tidak ada pertentangan sama sekali. Dah harus namanya dekat itu apa? Nempel terus. Paham ya? Nah, contoh lain yang lain, kata para ulama, misalnya Pulau Lombok itu dekat dengan Jawa dibandingkan Pulau Irian. Betul enggak? Betul. Apakah Pulau Lombok itu nempel dengan Jawa? Tidak. Paham? Tidak ada kelaziman namanya dekat harus apa? Nempel. Paham ya? Ini sekali lagi, secara bahasa antara makhluk dengan makhluk saja, kata-kata dekat tidak harus nempel, apalagi Al-Khaliq dengan apa? Al-Makhluk. Allah ada di atas, namun dia dekat dengan hamba-hambanya. Walihada qala al-musannif rahimallah. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah berkata, wa ma dzikra fil kitabi wa sunnah min qurbihi wa ma'iyatihi la yunafi ma dzikra min uluwi wa fawqiyatihi. Kata beliau, apa yang disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang kedekatan Allah, kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya tidak bertentangan dengan apa yang disebut tentang ketinggiannya, bahwasanya Allah ada di atas langit. Li'annal kulla haqqun wal haqqu la yatanaqad. Kedua-duanya hak. Allah ada di atas itu hak. Dalil-dalilnya lebih dari 1000 kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Allah dekat, ada dalilnya. Tadi fa ini qarib. Dua-duanya hak. Allah ada di atas hak. Allah dekat dengan hambanya hak. Dan kebenaran tidak mungkin saling apa? Kontradiksi. Wali anna Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dan dikarenakan Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Fi jami'i nu'utihi. Dalam semua sifat-sifatnya. Kata para ulama, pembahasan ini disampaikan karena mungkin sebagian orang terutama dari ahli bidah
yang ingin mempertentangkan antara dua hal ini. Terlebih lagi ketika pembahasan Allah di atas langit, Allah di atas arsy, kata mereka ini tidak benar. Kenapa? Karena Allah mengatakan dia dekat dengan hambanya, dia bersama dengan hambanya, nggak mungkin dia di atas namun dia bersama hambanya. Maka kata para ulama, inilah virus tasbih yang sudah bercokol dalam otak dan akal mereka. Ketika disampaikan Allah dekat, Allah ada di atas, yang terpintas dalam benak mereka sifat makhluk, nggak mungkin dikumpulkan dua hal tersebut. Paham ya? Ya, kata mereka kalau Allah di atas dan dia dekat, nggak mungkin. Kenapa? Itu di antara makhluk, ya, mustahil. Betul nggak? Ya, ini pemikiran ahli bidah demikian. Contoh yang lain. Kata mereka, bagaimana dikatakan Allah istawa di atas arsy? Namun dalam riwayat Allah turun ke langit dunia. Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti kosong arsy ya. Ya, berarti Allah tidak di atas. Wah, ini enggak benar sama sekali. Ini sekali lagi pemikiran, pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena Ada virus tasbih. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata mereka kalau makhluk di atas nggak mungkin dia turun. Dalam satu waktu nggak mungkin dia ada di atas, di waktu yang bersamaan dia juga mustahil. Itu ya yang terbetik dalam benak mereka. Adapun Ahlussunnah mengatakan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah nggak sama dengan sesuatu apapun dari makhluk. Allah ada di atas arsy, dalam satu waktu yang bersamaan dia juga turun ke langit dunia karena dia yang mengatakan sendiri demikian. Paham ya? Ya, cuma sekali lagi, mengapa muncul pertanyaan-pertanyaan itu? Karena muncul tadi, ya, karena virus tasbih dalam benak mereka. Makanya sudah sering kita sampaikan, mereka menuduh kita menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal mereka lah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maling teriak Iya. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Fala yuqal idza kana faqa khalqi fa kaifa yakun ma'hum. Ini syubhat mereka. Bahwasanya bagaimana dikatakan Allah ada di atas makhluknya, namun dalam waktu yang bersamaan dia bersama dengan makhluknya. Ya, yang terbetik dalam benak mereka, nggak mungkin ya Allah bersama dengan hambanya namun dia ada di Ahlussunnah mengatakan mungkin sekali. Karena Allah yang mengatakan demikian. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Allah mengatakan summastawa 'alal arsy. Allah menyebutkan dia di atas arsy, namun dia juga bersama dengan hamba. Nggak mungkin ini bertentangan. Ya, cuma tadi akalnya mereka sudah terkontaminasi dengan virus tasbih yang muncul dalam benak mereka. Ya, itu adalah sifat yang mustahil pada makhluk. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah ada di atas, namun dia bersama hambanya, dia dekat dengan hambanya. Kemudian kata beliau, li'anna hadha su'al nasyi'un an tasawurin khati'in. Ini yang kita sampaikan tadi. Pertanyaan-pertanyaan tadi, syubhat-syubhat tadi, keraguan-keraguan tadi, itu muncul dari gambaran yang keliru tentang sifat Allah. Mereka kiaskan dengan makhluk. Huwa qiyasu subhana bi khalqihi wa hada qiyasun batilun. Ya, sebagaimana kata mereka, kalau Allah turun ke langit dunia, kan langit dunia ini apa? Berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri yang lain. Kata mereka, wah berarti nggak benar itu. Sifat Allah turun ke langit dunia ditakwil-takwilkan. Ya, maka Ahlussunnah mengatakan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah nggak sama dengan sesuatu apapun. Allah mengatakan lewat lisan Rasulnya, dia turun sepertiga malam terakhir. Ya, di mana saja sepertiga malam terakhir dia turun. Kenapa kok tidak mau dipercayai? Allah yang wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengingkarinya, mereka mentakwilkannya karena mereka ya tadi mengkiaskan Allah dengan makhluk. Nggak mungkin makhluk turun terus kan. Ya, sekali lagi itu virus tasbih yang muncul dalam benak mereka. Makanya sudah kita sampaikan tadi, mereka maling teriak maling.
Mereka menuduh kita musyabbihah, justru mereka lah yang apa? Musyabbihah. Kita mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir, ya sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluk. Rasul yang mengatakan demikian. Ya, kalau Anda tidak percaya, ya sekali lagi naudzubillah min dzalik, ini bentuk apa? Menentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, bayangkan ya, seandainya orang itu langsung ya ketemu dengan Rasul, disampaikan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Kemudian orang itu mengatakan, "Enggak ya Rasulullah, enggak mungkin, karena apa? Seperti kawan terakhir itu." Bayangkan bagaimana kurang ajarnya mereka kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thulutsai al-lailil akhir. Ya, namun mereka apa? Tentang dengan kata-kata nggak mungkin turun, karena apa? Ya seperti gamelan itu kan keliling terus. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini kurang ajarnya ahli al-bidah. Kemudian kata Asy-Syaikh, fal qurbu wal ulu yajtami'ani fi haqqi li 'azamati wa kibriyai wa ihatatihi. Kedekatan Allah, ketinggian Allah itu bersatu dalam dirinya karena keagungan Allah, karena kebesarannya, karena dia meliputi semua makhluknya. Wa anna samawati sab'a fi yadihi ka khardalatin fi yadil abdi. Langit ya dengan 7 lapisnya itu di tangan Allah seperti seorang manusia memegang benih ya dari tumbuh-tumbuhan. Artinya sangat kecil 7 lapis langit, demikian pula dengan 7 lapis bumi. Artinya apa? Makhluk diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yastahil fi haqqi man hada ba'du 'azamati an yakuna fawqa arsyihi wa yaqrub min khalqihi kaifa yasha wa huwa 'alal arsy. Maka bagaimana dikatakan mustahil Allah ada di atas dan dia dekat dengan hamba-hambanya, sedangkan Allah kekuasaannya ini meliputi semua makhluk-makhluknya. Wa huwa aliyun fi dunuhi qaribun fi uluhi. Ini kalau yang bisa bahasa Arab silakan dihafalkan ini. Ini kesimpulannya, ini kaidahnya. Wa huwa aliyun fi dunuhi. Dia Allah tinggi dalam kedekatannya. Artinya dia ada di atas langit, namun dia juga dekat dengan apa? Hambanya. Aliyun fi dunuhi qaribun fi uluhi. Dan dia dekat bersamaan dengan apa? Dia di atas langit, di atas makhluknya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah. Kama dalat ala dalik nususul kitab wa sunnah wa ajma' alai ulama'ul millah. Sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, sunnah Rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin. Wa huwa min khasaisi subhana. Dan ini termasuk kekhususan Allah. Aliyun fi dunui, Allah tinggi dan dia juga apa? Dekat dengan hambanya. Fi hali qurbi min khalqihi. Ya, dekat dengan apa? Hamba-hambanya. Sebagaimana juga kalau kita ingat ketika sujud, ketika ya sujud kita apa? Membaca apa zikirnya? Subhana rabbiyal a'la. Ya, kita menetapkan wajah ya kita, anggota tubuh kita yang paling mulia ya di lantai ya, namun tetap kita meyakini Allah fil ulu, subhana rabbiyal a'la. Allah maha tinggi, dan kata Rasul ketika kita sujud ya akrab ma yakunu al abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba dengan Rabbnya pada waktu dia apa? Sujud. Ya, ini penggabungan antara Allah tinggi subhana rabbiyal a'la dengan kata Rasul, itu waktu yang sedekat-dekatnya hamba dengan Rabbnya. Fa'aktsiru minad du'a. Maka kata Rasul, perbanyaklah apa? Ad-doa. Ini sekali lagi pada waktu kita sujud, ini kita menggabungkan dua hal tadi. Subhana rabbiyal a'la.
kita yakini Allah ada di atas langit, namun pada saat itulah Allah dekat dengan kita. Ya, namun sekali lagi dekat bukan berarti apa? Nempel. Akidah wahdatul wujud, naudzubillahi min dzalik. Itu akidah yang kufur. Fi hali qurbi min khalqi qaribun fi uluwihi qaribun min khalqihi fi hali uluwi ala arsy. Dan sekali lagi Allah di atas aras, di atas langit, ya, namun Allah juga dekat dengan hambanya, Allah juga bersama dengan hamba-hambanya. Sekedar tambahan, kata para ulama, ada sedikit perbedaan, ada persamaan antara sifat kedekatan Allah dengan sifat kebersamaan. Ya, ini menurut sebagian para ulama, seperti kebanyakan para ulama, kurang lebih sama. Kedekatan dengan kebersamaan ada dua. Kebersamaan secara umum, ya, ada kedekatan secara apa? Umum. Apa arti kedekatan secara umum berarti? Apa arti kedekatan secara umum? Lupa atau pura-pura lupa? Kedekatan secara umum sama dengan kebersamaan secara umum. Hah? Naam, ahsan. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan. Ma'iyatullah ada dua. Kebersamaan Allah dengan hambanya ada dua. Kebersamaan yang umum, yaitu kebersamaan Allah dengan ilmunya, pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya. Ini bersama makhluknya secara umum, artinya Allah bersama semua makhluknya, yang kafir maupun yang mukmin. Allah melihat orang mukmin, Allah juga melihat orang apa? Kafir. Allah mengawasi orang mukmin, Allah juga mengawasi orang apa? Kafir. Ini kebersamaan secara umum. Demikian pula menurut sebagian ulama, kedekatan Allah dengan hambanya juga demikian. Ada kedekatan yang umum, yaitu Allah dekat dengan hambanya, maksudnya Allah mengawasi mereka, melihat mereka, Allah mendengar ucapan mereka. Paham dong? Paham ya? Kemudian yang kedua, ada kebersamaan yang khusus, ada kedekatan yang apa? Khusus. Apa arti kedekatan yang khusus berarti? Hah? Nah, Allah tadi mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Ya, Allah menolongnya. Allah memberikan perlindungan, penjagaan kepada orang-orang yang khusus, yaitu terutama para al-anbiya dan al-auliya. Wallahu ta'ala alam. Meskipun ya, ada sebagian ulama lagi yang mengatakan tidak sama. Kalau kedekatan Allah cuma satu. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya kedekatan cuma satu, kedekatan yang khusus saja. Paham? Ya, yaitu berkaitan dengan ayat ini. Uji budak watadaida idadaan. Kedekatan secara khusus, yaitu Allah dekat dengan para al-anbiya, para wali-walinya, dan dia apa? Mengabulkan orang yang berdoa kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan pada bab selanjutnya. Meskipun ini mungkin sekedar murojaah atau mungkin ada tambahan sedikit saja yang masih berkaitan dengan Al-Quran kalamullah. Di dalam surat Qaf Allah mengatakan lebih dekat dari Nabi. Nah, kalau sebagian ulama sebagaimana Syekh Muhammad bin Utsaimin, ayat itu berkaitan dengan para malaikat. Ya, memang ada khilaf antara para ulama ya tentang domir, kata ganti dalam ayat tersebut. Ya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, kemudian ayat selanjutnya id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu ta'ala. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Pertanyaan tadi berkaitan dengan surat Qaf. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Kata para ulama, ya, di antara Syekh Muhammad bin Utsaimin, ada dua penafsiran ulama tentang
kata-kata wa nahnu aqrab ilaihi, kami lebih dekat kepadanya. Kami di sini ada dua penafsiran. Yang pertama maknanya Allah lebih dekat kepada manusia, ya. Kemudian yang kedua penafsirannya para malaikat. Nahnu di situ artinya para malaikat. Karena redaksi ayat selanjutnya id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ya, makanya tadi kita sampaikan kedekatan Allah dengan hambanya itu tadi menurut kebanyakan ulama memang ada dua, sama dengan kebersamaan Allah. Kebersamaan secara umum dan kebersamaan secara apa? Khusus. Kebersamaan kedekatan Allah secara umum dalilnya ayat ini. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Ya, sekali lagi kata-kata kami lebih dekat kepadanya. Ini sebagian ulama mengartikan Allah lebih dekat dengan apa? Hamba-hambanya dengan ilmunya dan seterusnya. Ada sebagian mengatakan, ya tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak. Ya, karena apa? Kata-kata nahnu di situ dijelaskan oleh ayat selanjutnya, yaitu maknanya apa? Malaikat. Karena ayat ini juga berkaitan dengan surat Al-Waqi'ah juga yang berkaitan dengan orang yang sedang dalam keadaan apa? Sakatul maut. Ya, wa nahnu aqrab ilaihi. Kami lebih dekat kepada yang mau meninggal tadi. Di situ konteksnya berkaitan dengan para malaikat yang akan mencabut nyawa orang yang mau meninggal dunia tersebut. Ya, wallahu alam, ini ada khilaf ijtihadi di antara para ulama tentang domir, ya, kata-kata kami dalam ayat tersebut. Wallahu taala alam. Nah. Taib, ada lagi mau ditanyakan? Kalau mau referensinya lagi, lihat Syarah Aqidah Wasithiyah juga oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Ya, dalam pembahasan bab ini beliau menjelaskan tentang dua hal tadi. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Perang berapa menit? 8 menit. Taib, kalau tidak ada kita cukupkan karena ini panjang pembahasannya. Wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.